Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Dwi Cahyanitia, NIM saya 2019-023010. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum dari mata kuliah konversi energi. Pada laporan ini terdapat 3 bab, yaitu yang bab pertama, transformator satu fase beban nol. Pada bab pertama ini terdapat percobaan pertama, yaitu karakteristik trafo tanpa beban atau open circuit. Jadi kita akan mencari tahu mengenai karakteristik dari trafo tanpa beban atau open circuit ini. Untuk percobaan pertama ini saya menggunakan beban sebesar 1000 ohm untuk mensimulasikan tanpa bebannya. Kemudian untuk rasio belitannya saya memakai 500 banding 500 karena rasio belitannya harus seimbang. Kemudian dihasilkan sebuah data pada percobaan kali ini. Bisa dilihat seperti pada laporan saya ini, bahwa pada sisi primer, pada tegangan sumber atau tegangan primer 20, 40, dan 60 volt dihasilkan arus primer sebesar 0,14, 0,29, dan 0,44. Sedangkan untuk daya inputannya atau daya primernya sendiri, untuk tegangan sumber atau tegangan primer sebesar 20, 40, dan 60 volt yaitu 2,9, 11,7, dan 26,3. Sedangkan pada sisi sekundernya sendiri yaitu menghasilkan sebuah tegangan sekunder, arus sekunder, dan daya sekunder atau daya output 19, 0,019, dan 0,399 untuk daya outputnya pada tegangan sumber atau tegangan primer sebesar 20 volt. Sedangkan untuk 40 volt, tegangan sumber atau tegangan primer 40 volt, pada sisi sekunder ini dihasilkan tegangan sekunder, arus sekunder, dan daya output atau daya sekunder sebesar 39, 0,039, dan 1,5. Sedangkan untuk 60 volt dihasilkan sebuah tegangan sekunder, arus sekunder, dan daya output sebesar 59, 0,059, dan 3,59. Daya input atau daya output sendiri keduanya merupakan perkalian dari tegangan dan arus. Bisa dari tegangan primer dengan arus primer dan juga tegangan sekunder dengan arus sekunder. Kemudian dihasilkan sebuah diagram chart untuk mensimulasikan perbandingan tegangan primer dan tegangan sekunder dengan tegangan primernya sendiri yang bervariasi atau tegangan sumber yang bervariasi, yaitu sebesar 20 volt, 40 volt, dan 60 volt dengan trafo belitan yang seimbang. Sini bisa dilihat bagaimana diagram chart dari perbandingan tegangan primer dan tegangan sekunder. Kemudian untuk diagram chart untuk mensimulasikan perbandingan arus primer dan arus sekunder dengan tegangan primer yang bervariasi dari 20 volt hingga 60 volt, yaitu seperti ini. Jadi untuk tegangan primer 20 volt, arus primernya itu 0,14, kemudian untuk arus sekundernya 0,019, dan seterusnya. Kemudian untuk diagram chart mensimulasikan perbandingan daya primer dan daya sekunder atau daya input dan daya outputnya sendiri dengan tegangan primer yang bervariasi pula, yaitu 20 volt, 40 volt, dan 60 volt dengan trafo belitan seimbang. Bisa dilihat pada laporan saya ini bahwa daya primer pada tegangan primer 20 volt yaitu menghasilkan sebuah daya primer sebesar 2,9 dan daya sekundernya 0,399 dan seterusnya.
Bisa dilihat seperti ini. Kemudian kesimpulan dari percobaan pertama ini yaitu berdasarkan hasil simulasi dari percobaan karakteristik trafo tanpa beban yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa jika tegangan yang dihasilkan dari input ke output sama, maka Beliton seimbang antara sisi primer dan sisi sekunder. Kemudian untuk kesimpulan kedua yaitu arus yang dihasilkan dari hasil arus output sisi sekunder akan lebih kecil dibanding dari hasil output dari hasil input pada sisi primer. Begitu juga dengan daya yang dihasilkan sisi input lebih besar dibandingkan daya yang dihasilkan sisi output, yang disebabkan oleh rugi-rugi karena adanya resistansi dan reaktansi baik dalam kumparan maupun inti transformator tersebut. Kemudian untuk hasil grafik dari simulasi PSM-nya sendiri, yaitu seperti ini untuk tegangan 20 volt. Kemudian untuk 40 volt seperti ini, dan 60 volt seperti ini. Kita akan menuju percobaan kedua, yaitu mengenai karakteristik trafo dengan beban atau short circuit. Di sini saya menggunakan tegangan sumber sebesar 100 volt. Jadi tegangan sumber 100 volt atau tegangan primer 100 volt ini diatur bebannya sebesar 20 ohm. Untuk bebannya sendiri pun bervariasi pula, yaitu 20 ohm, 40 ohm, 60 ohm, dan juga 80 ohm, serta 100 ohm. Kemudian untuk hasil dari percobaan ini didapatkan arus primer sebesar 5,62, daya inputannya sebesar atau daya primernya sebesar 562, dan dari sisi sekunder 99 untuk tegangan sekundernya. Lalu untuk arus sekundernya sebesar 4,99. Untuk daya output atau daya sekundernya sebesar 499. Itu merupakan hasil dari tegangan primer atau tegangan sumber sebesar 100 volt dengan beban sebesar 20 ohm. Untuk hasil selanjutnya yaitu bisa dilihat pada tabel yang saya buat ini. Kemudian untuk diagram chartnya sendiri, untuk simulasi perbandingan tegangan primer dan tegangan sekunder dengan R beban atau beban yang bervariasi dari 20 ohm, 40 ohm, 60 ohm, 80 hingga 100 ohm dengan trafo yang seimbang serta menggunakan tegangan primer sebesar 100 volt. Diagram chartnya bisa dilihat seperti ini. Kemudian untuk diagram chart untuk mensimulasikan perbandingan arus primer dan arus sekunder dengan R beban yang bervariasi pula dengan trafo setimbang dan tegangan primer 1 volt dihasilkan dari diagram chart seperti ini. Bisa dilihat dihasilkan seperti ini. Kemudian untuk diagram chart simulasi perbandingan daya primer atau daya input serta daya sekunder atau daya output dengan R beban yang bervariasi dengan trafo setimbang dan dengan tegangan primer 100 volt, didapatkan sebuah diagram chart seperti pada laporan saya ini. Di sini bisa dilihat bahwa jika bebannya 20 ohm, maka daya sekundernya sebesar 499 dan daya primernya sebesar 562 dan seterusnya. Kesimpulan dari percobaan kedua kali ini yaitu arus yang dihasilkan pada sisi primer lebih besar daripada arus yang dihasilkan pada sisi sekunder.
Akan tapi, arus yang dihasilkan pada percobaan karakteristik trafo dengan beban ini lebih besar daripada percobaan karakteristik trafo tanpa beban. Begitupun dengan dayanya yang dihasilkan pada percobaan ini lebih besar daripada percobaan pada karakteristik trafo tanpa beban. Hal ini disebabkan oleh adanya beban itu sendiri. Untuk hasil grafik dari simulasi pacingnya sendiri bisa dilihat pada laporan saya ini. Untuk beban 20 ohm maka menghasilkan simulasi yang seperti ini. Begitupun selanjutnya ini untuk 40 ohm, ini untuk 60 ohm, dan ini untuk 80 ohm, dan ini juga untuk 100 ohm. Kemudian untuk percobaan ketiga yaitu untuk mengetahui karakteristik rasio Belitan step up. Untuk rasio Belitan step up ini menggunakan rasio trafo step up sebesar 100/200. Untuk bebannya sendiri konstan yaitu 20 ohm. Bisa dilihat pada tabel saya ini. Kemudian untuk bebannya sendiri pada percobaan yang atas itu bervariasi bebannya, yaitu sebesar 20 ohm, 40 ohm, 60 ohm, 80 ohm, serta 100 ohm. Dihasilkan arus primer, daya primernya untuk yang 20 ohm sebesar 20,61 dan dayanya sebesar 2061. Untuk yang sekundernya, tegangannya yang dihasilkan 199 untuk beban 20 ohm. Terus untuk beban 20 ohm arus sekundernya 9,9 serta daya output atau daya sekunder sebesar 1996. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk beban yang konstan yaitu beban dengan 50 ohm, akan tapi menggunakan tegangan yang bervariasi yaitu sebesar 100 volt, 120 volt, 140 volt, 160, 180, serta 200 volt. Dihasilkan untuk tegangan primer 100 volt. Pada sisi primer arusnya tuh sebesar 8,62 dan daya primernya 862 karena merupakan perkalian dari tegangan dan arus. Jadi 100 kali 8,62 jadikan 862. Pada simulasi pacing pun muncul angka 862 ini. Kemudian pada sisi sekunder untuk tegangan primer sebesar 100 volt yaitu 199 untuk tegangan sekundernya. Kemudian untuk arus sekundernya 3,99 dan daya sekundernya sebesar 799. Begitupun seterusnya hingga tegangan primer 200 volt. Kemudian untuk diagram chartnya sendiri pada percobaan 3 ini untuk mensimulasikan perbandingan dari tegangan primer dan tegangan sekunder dengan R bebannya yang bervariasi yaitu 20 ohm, 40 ohm, 60 ohm, 80 ohm, serta 100 ohm dengan menggunakan trafo 100/200 atau trafo step up. Dan inputan tegangan primernya sendiri yaitu 100 volt, konstan 100 volt tegangan primernya, sehingga dihasilkan sebuah diagram chart seperti
seperti pada gambar ini. Pada beban 20 ohm dihasilkan sebuah tegangan primer 100, kemudian tegangan sekundernya 199. Kemudian ini akan selalu konstan tegangan primer dan tegangan sekundernya karena inputan dari tegangan primer pun juga konstan. Untuk diagram chart simulasi perbandingan arus primer dan arus sekunder dengan beban yang bervariasi serta menggunakan trafo step up dengan inputan primer 100 volt menghasilkan sebuah diagram chart. Untuk sumbu X ini adalah beban, kemudian jika bebannya 20 ohm maka arus primernya sendiri yaitu 20,61, maaf. Untuk arus sekundernya 9,9. Begitupun seterusnya bisa dilihat pada laporan saya ini. Kemudian untuk diagram chart untuk perbandingan daya primer dan sekunder dihasilkan jika bebannya 20 ohm atau kita bisa memisahkan 100 ohm, maka daya sekunder yang dihasilkan adalah 399, sedangkan daya primernya 462. Dapat disimpulkan pada percobaan kali ini yaitu bahwa tegangan yang dihasilkan pada sisi sekunder lebih besar daripada sisi primer, maka beilitan step up-nya yaitu 100 berbanding 200 antara sisi primer dan sisi sekunder. Tapi jika beban yang digunakan bertambah besar dan tegangan primernya konstan 100 volt, maka arus dan daya yang dihasilkan pun akan semakin kecil. Kemudian untuk hasil grafik dari simulasi PCM-nya sendiri yaitu pada beban 20 ohm, 40 ohm, 60 ohm, 80 serta 100 ohm bisa dilihat pada laporan ini. Ini untuk diagram chart dari simulasi tegangan primer dan tegangan sekunder dengan variasi tegangan primernya 100 volt, 120, 140, 160, 180 serta 200 volt dengan menggunakan trafo sebesar 100 berbanding 200 dan untuk bebannya sendiri konstan yaitu 50 ohm. Dihasilkan diagram chart untuk tegangan primer dan tegangan sekundernya seperti ini. Untuk sumbu X-nya sendiri merupakan tegangan primer. Perlu diingat, untuk sumbu X-nya merupakan tegangan primer. Jika tegangan primernya sebesar 100, maka tegangan sekundernya 199. Begitupun seterusnya. Bisa dilihat pada laporan saya ini hasilnya akan berbeda-beda pada setiap tegangan primer yang bernilai beda. Kemudian saya akan menjelaskan diagram chart untuk simulasi perbandingan antara arus primer dan arus sekunder dengan beban yang konstan. Itu jika tegangan primernya 100 volt, maka
maka arus sekunder yang dihasilkan 3,99, kemudian untuk arus primernya 8,62. Begitupun seterusnya hingga tegangan primer 200 volt. Jadi hasilnya bervariasi. Untuk diagram chart untuk mensimulasikan perbandingan daya primer dan daya sekunder, dihasilkan jika tegangan primernya 100 volt, maka daya sekundernya 799, sedangkan untuk daya primer atau daya inputannya sendiri yaitu 862. Kita dapat menyimpulkan pada percobaan 3 ini, yaitu ketika tegangan primer menunjukkan nilai yang besar dan bebannya sendiri yaitu konstan sebesar 50 ohm, arus serta daya yang dihasilkannya pun akan lebih besar juga. Sehingga besarnya arus primer dan arus sekunder itu dipengaruhi oleh tegangan dan beban yang digunakan. Untuk hasil grafik dari simulasinya pada Prism sendiri, yaitu seperti ini, tegangan 100 volt dengan beban yang konstan yaitu 50 ohm, menghasilkan simulasi atau hasil gelombang seperti ini, berbentuk sinusoidal. Kemudian seterusnya hingga tegangan 200 volt. Untuk percobaan keempat ini yaitu untuk mengetahui karakteristik dari rasio Belitan step down. Pada rasio Belitan step down ini yaitu diatur rasionya sebesar 200 berbanding 100 karena step down. Untuk sumber tegangannya yaitu sebesar 100 volt. Ini bisa dilihat pada tegangan primernya itu 100. Kemudian untuk bebannya sendiri bervariasi di sini pada percobaan 4 yaitu sebesar 20 ohm, 40 ohm, 60 ohm, 80 ohm serta 100 ohm. Sedangkan untuk percobaan yang berikutnya menggunakan beban yang konstan, akan tetapi tegangan primer atau tegangan sumbernya yang berbeda atau bervariasi, yaitu sebesar 100 volt, 120 volt, 140 volt, 160 volt, 180 volt, hingga 200 volt. Jika kita mensimulasikan, maka didapat sebuah daya input atau daya primer pada beban 20 ohm pada percobaan pertama pada percobaan keempat ini yaitu 188 karena merupakan perkalian dari 100 dengan 1,88. Kemudian untuk simulasinya itu muncullah angka 188 ini. Pembenaran untuk perkaliannya sendiri pun juga udah benar. Untuk sisi sekundernya beban 20 ohm didapat tegangan sekunder sebesar 49, arus sekundernya 2,5 serta daya sekundernya 100 volt. Kemudian untuk beban konstan, akan tetapi tegangannya atau tegangan primer serta atau tegangan sumbernya yang bervariasi yaitu sebesar 100 volt itu menghasilkan arus primer sebesar 1,13 dan dayanya sebesar 113. Kemudian untuk sisi sekundernya untuk tegangan 100 volt menghasilkan tegangan sekunder 49
arus sekundernya 0,99 serta daya sekundernya 49. Bisa dihitung atau disimulasikan hingga tegangan primer 200 volt dengan beban yang konstan yaitu 50 ohm. Kemudian kita akan membandingkan antara tegangan primer dan tegangan sekunder dengan beban yang bervariasi. Tetapi tegangan primernya sendiri yaitu 100 volt. Di sini untuk sumbu X-nya merupakan beban. Jadi kan bebannya bervariasi. Makanya di sini sumbu X-nya juga bervariasi. Untuk beban 100 menghasilkan sebuah tegangan primer 100 pula dan tegangan sekunder 49. Begitupun seterusnya. Di sini terlihat bahwa tegangan primer dan tegangan sekunder yang dihasilkan oleh beban yang bervariasi konstan hasilnya. Kemudian untuk diagram chart untuk membandingkan arus primer dan arus sekunder pada beban yang bervariasi dihasilkan sebuah jika bebannya itu 40 ohm, maka arus sekundernya sebesar 1,24, sedangkan arus primernya sebesar 1,25. Begitupun seterusnya, bisa dilihat hasilnya pada laporan ini. Kemudian diagram chart untuk mensimulasikan perbandingan antara daya primer dan daya sekunder dengan beban yang bervariasi menggunakan tegangan primer 100 volt. Untuk sumbu X-nya sendiri tetap menggunakan beban. Kemudian untuk daya primer yang dihasilkan untuk beban sebesar 20 ohm, di sini bisa dilihat sumbu X-nya kan beban 20 ohm, maka daya sekunder yang orange ini kalau 20 ohm berarti menghasilkan sebuah daya sekunder sebesar 125, kemudian daya primernya sebesar 188. Daya sekundernya 125, untuk daya primernya 188. Didapatkan kesimpulan pada percobaan keempat ini, yaitu pada percobaan step down atau rasio dari 200 berbanding 100 ini, antara sisi primer dan sisi sekundernya, tegangan yang dihasilkan itu pada sisi sekunder akan lebih besar daripada sisi primer. Kemudian untuk ketika tegangan primernya itu semakin besar dan bebannya juga besar, maka arus dan daya yang dihasilkan pun juga akan lebih besar, sehingga menyebabkan besarnya arus primer dan arus sekunder itu dipengaruhi oleh tegangan dan beban yang digunakan. Jadi kalau tegangan dan beban itu yang digunakan berapa, itu tuh mempengaruhi besarnya arus primer maupun sekundernya. Kemudian untuk hasil grafik dari simulasi phasing-nya sendiri untuk beban 20 ohm atau beban yang bervariasi yaitu 20 ohm, 40 ohm, 60 ohm, 80 ohm, serta 100 ohm dengan trafo step down. Tegangan primernya konstan yaitu 100 volt. Bisa dilihat pada laporan saya ini. Kemudian untuk diagram chart
untuk membandingkan tegangan primer dan tegangan sekunder dengan tegangan primer atau tegangan sumber yang bervariasi, yaitu sebesar 100 volt, 120 volt, 140, 160, 180, serta 200 volt dengan trafo yang step down. Akan tapi bebannya yang dipakai konstan, yaitu sebesar 50 ohm. Maka dihasilkan sebuah tegangan primer dan tegangan sekunder pada diagram cat ini. Untuk sumbu X-nya sendiri menggunakan tegangan primer atau Vp ya. Jika tegangan primernya sebesar 100 volt, maka tegangan sekundernya yang dihasilkan adalah 49. Tegangan primernya kan 100, di sini juga 100, tegangan sekundernya 49. Kemudian untuk perbandingan arus primer dan arus sekunder pada tegangan primer atau tegangan sumber yang bervariasi, dihasilkan sebuah diagram chart seperti ini. Jadi untuk arus primernya sendiri pada tegangan primer 100, arus primernya yaitu 1,13 dan arus sekundernya 0,99. Untuk hasil yang lain bisa dilihat pada diagram chart ini. Selanjutnya untuk simulasi perbandingan antara daya primer dan daya sekunder dalam bentuk diagram chart, yaitu jika jika tegangan primernya itu 100 volt, maka daya primer yang dihasilkan yaitu 113. Kemudian untuk daya sekundernya yaitu 49, kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu ketika tegangan primer yang diberikan bernilai besar dan bebannya itu konstan yaitu 50 ohm, maka arus serta daya yang dihasilkan pun juga akan lebih besar. Sehingga besarnya arus serta daya primer dan sekunder dipengaruhi oleh tegangan dan beban yang digunakan. Untuk hasil grafik dari simulasi PSIM ini pada percobaan kali ini yaitu seperti ini. Jadi untuk tegangan primer atau tegangan sumber yang bervariasi yaitu sebesar 100 volt, 120, 140, 160, 180, serta 200 volt dengan trafo step down dan beban yang konstan yaitu 50 ohm. Bisa dilihat seperti ini untuk simulasi pada PSIM-nya yang 100 volt, 120, 40, dan seterusnya. Kita memasuki bab 2, yaitu akan mengetahui atau mencari tahu tentang generator DC penguatan terpisah berbeban. Untuk percobaan pertama pada bab 2 ini, kita akan mencari tahu mengenai karakteristik dari tegangan keluaran kecepatan pada generator. Untuk resistansi medan atau RF-nya sendiri di sini menggunakan 50 ohm. Kemudian untuk tegangan sumbernya digunakan bervariasi yaitu 120, 100, 80, 60, 40 volt. Dihasilkan sebuah data yaitu jika tegangan sumbernya serta tahanan medannya sebesar 120 volt dan 50 ohm,
maka arus medannya yang dihasilkan 6,8 dengan kecepatan atau RPM 1500 dengan tegangan generatornya sebesar 71,8 volt. Hasilnya akan berbeda-beda tiap tegangan sumber yang berbeda. Ulang. Kemudian untuk diagram catnya sendiri yaitu untuk mensimulasikan arus medannya dengan tegangan sumber atau dalam satuannya yaitu volt. Di sini kan tegangan sumbernya bervariasi, makanya dihasilkan diagram cat untuk arus medannya, yaitu jika tegangan sumbernya sebesar 120 volt, maka tegangan arus medannya sebesar 0,8 dan seterusnya. Di sini bisa dilihat bahwa arus medan yang dihasilkan dengan tegangan sumber yang bervariasi konstan arus medannya yaitu 0,8. Kemudian untuk diagram cat untuk mensimulasikan kecepatan atau RPM dengan tegangan sumber yang bervariasi pula dengan tekanan medan yang konstan. Dihasilkan sebuah kecepatan pada diagram cat ini. Jadi sumbu X ini merupakan tegangan sumber. Jika tegangan sumbernya 40 volt, maka kecepatannya 500 rpm. Sedangkan untuk simulasi atau perubahan dari untuk simulasi tegangan generator dengan tegangan sumber yang bervariasi, diagram catnya akan seperti ini. Jika tegangan sumbernya itu 80 volt, maka tegangan generator yang dihasilkan yaitu 48. Dapat disimpulkan pada percobaan kali ini yaitu besarnya tegangan sumber dan tahanan medan yang diberikan tidak mempengaruhi besarnya arus. Untuk yang kedua yaitu ketika tegangan sumber yang diberikan bernilai besar dan tahanan medannya konstan yaitu sebesar 50 ohm, maka kecepatan yang dihasilkannya pun juga akan besar. Kemudian untuk tegangan generator mengalami penurunan jika arus medan tidak bergantung dari arus jangkar dan arus putar. Sehingga mesinnya itu dapat bekerja dengan tegangan jepitan dari keadaan minimum sampai keadaan maksimum. Untuk hasil simulasi dari percobaan kali ini pada aplikasi PSIM didapatkan jika tegangan sumbernya yang bervariasi dengan resistansi medannya sebesar 50 ohm yang konstan, maka simulasinya seperti ini. Bisa dilihat pada laporan saya. Untuk percobaan kedua, yaitu karakteristik tegangan tahanan medan pada generator DC. Di sini, jika menggunakan sumber tegangan sebesar 100 volt, jadi sumber tegangannya konstan, akan tetapi tahanan medan atau resistansi atau RF-nya sendiri bervariasi yaitu sebesar 50 ohm, 40 ohm, 30 ohm, 20 serta 10 ohm. Maka dihasilkan sebuah data yaitu jika tahanan medannya 50 ohm, maka arus medannya 0,8, kecepatannya 1252, serta tegangan generatornya 59 volt.
Kemudian begitu seterusnya saya akan membacakan menggunakan diagram chart untuk menyimulasikan arus medannya dengan tegangan sumber yang tegangan sumber 100 volt dengan resistansi medannya yang bervariasi. Di sini untuk sumbu X-nya yaitu menggunakan tahanan medan atau RF. Jadi tahanan medannya kan tadi bervariasi, digunakan pada sumbu X. Kemudian untuk tahanan medan 30 ohm, maka arusnya yang dihasilkan yaitu 0,95. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari kecepatannya, yaitu jika tahanan medannya 40 ohm, maka kecepatannya yaitu 1252. Di sini kecepatannya yang dihasilkan konstan yaitu 1252, akan tetapi tahanan medannya ini yang bervariasi. Kemudian untuk simulasi dari tegangan generator atau dalam satuannya itu volt dengan tegangan sumber 100 volt dan tahanan medan yang bervariasi, dihasilkan sebuah diagram chart seperti pada laporan ini, pada screen saya ini. Jika tahanan medannya itu sebesar 10 ohm, maka tegangan generatornya sebesar 88 volt. Pun seterusnya. Jadi semakin besar tahanan medannya, maka tegangan generatornya akan semakin menurun. Kemudian untuk kesimpulan dari percobaan kedua ini yaitu jika besarnya nilai tahanan medan mempengaruhi nilai pada arus medan, maka semakin besar pula tahanan medan yang diberikan, sehingga arus medan akan semakin kecil. Jadi untuk kesimpulan yang pertama ini maksudnya yaitu jika nilai pada arus medan ini itu dipengaruhi oleh nilai tahanan medan itu sendiri. Jadi semakin besar tahanan medan yang diberikan, maka arus medan yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Untuk kesimpulan kedua yaitu besarnya nilai tahanan medan tidak mempengaruhi kecepatan, karena kecepatan bernilai konstan meskipun tahanan medannya berbeda-beda. Gitu. Kemudian untuk kesimpulan yang terakhir yaitu tahanan medan mempengaruhi tegangan generator, sehingga jika tahanan medannya semakin kecil, maka tegangan generator yang dihasilkan akan semakin besar pula. Untuk hasil dari simulasi percobaan ketiga ini, yaitu pada aplikasi pacing dapat dilihat jika tahanan medannya 50 ohm, tahanan medan 40, 30, 20 hingga 10 ohm. Bisa dilihat perbedaannya pada simulasinya. Untuk percobaan ketiga, karakteristik torsi kecepatan generator DC terhadap beban. Jadi di sini resistansi medannya sendiri yaitu 20 ohm dengan nilai loadnya itu yang konstan sebesar 50 ohm. Dan tidak lupa tegangan sumbernya sebesar 100 volt. Untuk tahanan medannya di sini bervariasi, yaitu menggunakan 40 ohm
30 ohm, 20 ohm, serta 10 ohm. Pada hasil dari percobaan ketiga ini, yaitu jika tegangan sumbernya 100 volt dengan nilai load atau nilai bebannya sebesar 50 Nm dan arus generatornya sebesar 1,3 ampere, tegangan generator 64 volt, kecepatannya 1247 serta torsi steady-nya sebesar 0,64. Kemudian untuk hasil dari perhitungan berikutnya bisa dilihat pada tabel ini. Saya akan membacakan diagram catnya. Jadi diagram cat untuk perbandingan arus generator dan tegangan sumber dengan ketentuan tegangan sumbernya itu 100 volt dan nilai tahanan medan generatornya itu yang bervariasi. Jadi jika sumbu X adalah tahanan, jadi di sini sumbu X adalah tahanan generator atau RF. Untuk RF sendiri kan bervariasi, yaitu sebesar 40, 30, 20, serta 10 ohm. Untuk tahanan medan generator sebesar 40 ohm, maka arus generator yang dihasilkan yaitu 1,3 ampere. Dan jika sedangkan untuk kecepatannya, yaitu jika tahanan generatornya 40 ohm, maka kecepatannya sebesar 1247 rpm atau rotation per minute. Kemudian untuk perbandingan dari tegangan generator dan tegangan sumbernya, diagram catnya seperti ini. Didapat jika tahanan medan generatornya 40 ohm, maka tegangan generatornya itu 64. Untuk perbandingan torsinya dengan tegangan sumbernya, torsi steady ya, di sini kita menggunakan torsi steady, yaitu jika tahanan generatornya itu 40, maka torsi steady-nya 0,60. Dapat disimpulkan dari percobaan ketiga ini, yaitu besarnya nilai kecepatan arus torsi steady itu dipengaruhi oleh besarnya nilai medan generator. Maka semakin besar nilai medan generator, maka kecepatannya juga akan semakin besar dengan nilai tegangan sumber dan nilai load yang sama. Jadi jika nilai tegangan sumber dan nilai load yang sama, maka kecepatannya juga akan semakin besar. Untuk hasil simulasi dari percobaan kali ini menggunakan aplikasi PSIM bisa dilihat jika bebannya itu 40 beban atau tahanan medan generatornya 40, 30, 20, 10 ohm, maka simulasinya seperti ini. Lihat di laporan saya. Untuk bab yang terakhir yaitu bab 3. Di sini kita akan mengetahui bagaimana karakteristik dari torka. Karakteristik dari torka, kecepatan motor DC, seri, dan shunt. Pada percobaan pertama, karakteristik torsi atau kecepatan motor DC seri tanpa beban. Untuk nilai load di sini konstan yaitu 0.
Kemudian untuk sumber tegangannya 120. Sini sumber tegangannya bervariasi, yaitu 120, 100, 80, 60, 40. Dihasilkan di sini nilainya kostan 0. Dihasilkan sebuah data, yaitu tegangan jangkarnya 106 untuk tegangan sumber 120. Saya akan membacakannya menggunakan diagram dat. Jadi perbandingan dari tegangan jangkar dan tegangan medan. Jika tegangan sumbernya bervariasi dari 120 volt, 100, 80, 60, dan 40 volt dengan nilai load yang konstan yaitu 0. Di sini sumbu X-nya merupakan tegangan sumber. Ini sumbu X merupakan ketentuan dari tegangan sumber. Jadi untuk ketentuan dari tegangan sumbernya sendiri kan bervariasi ya. Jadi dari 120, 100, 80, 60, dan 40. Itu dihasilkan tegangan jangkarnya itu dari 120 itu 14, 13, 12, 11, dan 9,5. Untuk tegangan medannya sendiri yaitu jika dari 120 volt, maka hasilnya untuk tegangan medannya itu 14, 13, 12, 11, dan 9,5. Untuk tegangan jangkarnya 106, 87, 68, 49, dan 30. Kemudian untuk perbandingan dari arus jangkar dan arus medan, bisa dilihat pada diagram chart ini. Jika sumbu X-nya itu sama seperti tadi, merupakan ketentuan dari tegangan sumber. Tegangan sumber di sini perlu diingat bervariasi ya, yaitu sebesar 120, 100, 80, 60, dan 40. Maka jika tegangan sumbernya itu 120 volt, maka arus jangkar yang dihasilkan yaitu 1,4 dan arus medannya juga 1,4. Di sini nilainya sama. Kemudian untuk simulasi perbandingan kecepatan dalam RPM, diagram chartnya seperti ini. Jika tegangan sumbernya itu kita ambil yang 40, maka kecepatannya yaitu 385 rpm. Ini dengan nilai loadnya 0 dan tegangannya itu 40. Kemudian untuk selanjutnya yaitu diagram chart untuk simulasi perbandingan dari torsi steady dan torsi puncak dengan tegangan yang bervariasi dengan nilai load 0. Maka torsi steady dan torsi puncak yang dihasilkan yaitu jika tegangan sumbernya itu 40, maka torsi puncaknya itu 0. Jadi di sini tuh torsi puncaknya konstan bernilai 0. Kemudian untuk torsi steady, jika tegangan sumbernya 40 volt, maka torsi steady-nya di sini yaitu 0,000007. Bisa dilihat di sini. Untuk kesimpulan pada percobaan
kali ini yaitu untuk percobaan ini tadi yaitu tegangan medan yang dihasilkan akan lebih kecil daripada tegangan jangkarnya. Kemudian ketika tegangan sumber dimasukkan bervariasi, jadi tegangan sumbernya itu bervariasi, maka arus jangkar dan arus medannya itu akan berbanding lurus. Serta yang terakhir yaitu tegangan sumber berpengaruh terhadap kecepatan putaran motor torsi steady. Sehingga semakin besar tegangan jangkar yang diberikan, maka kecepatan putaran motor serta torsi steady-nya juga akan semakin cepat. Tapi untuk torsi puncaknya itu tidak mengalami kenaikan angka, yaitu tetap bernilai 0. Untuk hasil simulasi dari percobaan ini, dengan ketentuan nilai load-nya itu 0 dan tegangan sumbernya yang bervariasi, maka didapat hasil simulasi pada aplikasi phasing seperti ini. Bisa dilihat pada laporan saya. Kemudian untuk percobaan kedua, ini kan percobaan pertama ya. Untuk percobaan keduanya itu karakteristik torsi kecepatan motor DC seri dengan beban. Kemudian untuk percobaan kedua ini itu sumber tegangan atau sumber jangkarnya yaitu 100 volt. Kemudian untuk nilai load-nya itu bervariasi yaitu sebesar 2, 4, 6, 8, dan 10. Untuk nilai load 2 menghasilkan sebuah tegangan jangkar 82, arus jangkarnya 1,7, tegangan medannya 17. Kemudian untuk arus medannya sendiri 1,7, kecepatannya 568 dan torsi steady-nya 2, torsi puncaknya 0. Jadi pada percobaan kedua ini bisa dilihat torsi puncaknya 0 semua. Nilai torsi steady dan nilai load-nya itu sama. Yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Untuk arus jangkar dan arus medannya pun juga sama, bisa dilihat pada tabel ini. Untuk diagram chart dari perbandingan tegangan jangkar dan tegangan medannya, jika nilai load-nya bervariasi, akan tapi tegangan sumbernya itu 100 volt, maka hasilnya itu seperti ini. Jadi untuk sumbu X-nya di sini yaitu nilai load atau dalam satuannya itu Nm. Jika nilai load-nya itu sebesar 2, maka tegangan medannya itu 17. Dan jika nilai load-nya 2, maka tegangan jangkarnya pun 82. Kemudian untuk diagram chart dari perbandingan arus jangkar dan arus medan dengan load yang bervariasi, tegangan sumbernya 100 volt, maka didapat data diagram chartnya seperti ini. Untuk sumbu X di sini tetap yaitu nilai load. Jadi jika nilai load-nya itu kita mengambil yang 10 ini, maka arus jangkar, arus medannya 3,5. Jadi di sini arus jangkar dan arus medannya sama, yang seperti saya jelaskan pada tabel tadi ini. Kemudian untuk kecepatannya di sini bisa dilihat jika nilai load-nya itu kita mengambil angka 2, maka kecepatannya 568 rpm.
Untuk perbandingan dari torsi stidi dan torsi puncaknya sendiri, yaitu jika kita mengambil nilai load sebesar 6, maka torsi puncaknya itu 0. Kemudian untuk torsi steady-nya 6. Di sini torsi puncaknya itu konstan ya, 0. Jadi berapapun variasi dari nilai load-nya, torsi puncaknya tetap 0. Untuk kesimpulan dari percobaan kedua ini, untuk bab 3, yaitu berdasarkan simulasi tersebut, maka didapatkan jika tegangan medan lebih kecil dari tegangan jangkar, maka akan semakin besar nilai load yang berpengaruh terhadap tegangan jangkar, dan nilainya akan semakin kecil. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, yaitu arus jangkar dan arus medan akan berbanding lurus meskipun beban yang diberikannya itu bervariasi atau berbeda, karena motor yang digunakan adalah motor seri, sehingga arusnya itu yang dihasilkan akan sama. Kemudian untuk beban atau load akan mempengaruhi kecepatan putar motornya. Semakin besar bebannya, maka putaran motor akan semakin melambat walaupun diberikan tegangan sumber yang sama, yaitu 100. Kemudian untuk torsi steady-nya itu berbandingan dengan beban yang diberikan, dan torsi puncaknya itu tidak mengalami kenaikan meskipun diberikan beban. Untuk hasil simulasi dari percobaan ini menggunakan aplikasi PSIM, yaitu seperti pada laporan saya. Bisa dilihat untuk nilai load 2, 4, 6, 8, dan 10 dengan tegangan sumbernya itu 100 volt. Motor DC Sun untuk percobaan pertamanya, yaitu karakteristik torsi kecepatan motor DC Sun tanpa beban. Jadi nilai loadnya itu 0 di sini kalau tanpa beban. Kemudian untuk tegangan sumbernya itu 120 volt, kemudian 100, 80, 60, 40, dan juga 120, 180, dan 60 itu untuk tegangan sumbernya. Di sini kan nilai bebannya kan 0 atau tanpa beban ya. Seperti ini ya pada tabel. Saya akan menjelaskan dengan menggunakan diagram chart. Jadi jika diagram chartnya itu diagram chart kali ini membandingkan tegangan jangkar dan tegangan medan dengan ketentuan nilai loadnya itu 0 dan nilai tegangan sumbernya itu bervariasi. Jadi X-nya di sini itu merupakan ketentuan dari tegangan sumbernya. Karena tegangan sumbernya di sini bervariasi, maka didapat nilai tegangan jangkar dan tegangan medan yang sama. Yaitu jika tegangan sumbernya 120, maka tegangan jangkar, tegangan medannya juga 120. Sama di sini. Dilihat juga pada tabel tegangan jangkar, tegangan medan. Kemudian untuk diagram chart kedua, yaitu mengenai perbandingan arus jangkar dan arus medan. Dengan ketentuan nilai loadnya 0 dan tegangannya bervariasi juga. Di sini kalau tegangan sumbernya kita mengambil 80, maka arus jangkarnya di sini 0,00002 dan arus medannya 1,06. Bisa dilihat juga pada diagram chart ini bahwa
arus medan ini tuh semakin meningkat atau semakin naik jika tegangan sumbernya itu semakin besar. Tapi lain hal dengan arus jangkar ya. Di sini arus jangkarnya itu semakin turun jika tegangan sumbernya semakin besar. Kemudian untuk diagram chart dari perbandingan antara kecepatan dengan tegangan sumber dan tegangan sumber. Untuk X-nya tetap sama, yaitu dari tegangan sumber yang bervariasi tadi, yaitu sebesar 120, 180, dan 60, dan 40. Kita bisa melihat bahwa jika tegangan sumbernya semakin kecil, ini seperti dilihat pada tegangan sumber 40, maka kecepatan yang dihasilkan yaitu 1240. Tapi jika tegangan sumbernya 60, 80, 100, serta 120, kecepatannya itu 1252. Jadi konstan seperti itu sampai 120. Kemudian untuk diagram chart perbandingan torsi steady dan torsi puncak. Di sini bisa dilihat bahwa jika kita mengambil tegangan sumber 60 volt, maka torsi puncaknya itu 0 dan torsi steady-nya 0,00002. Untuk torsi puncaknya ini konstan 0, torsi steady-nya juga konstan yaitu 0,00002 meskipun tegangan sumbernya itu bervariasi. Kemudian untuk kesimpulannya pada percobaan ini yaitu tegangan jangkar dan tegangan medan itu akan berbanding lurus atau sama dikarenakan motor DC yang digunakan itu berbentuk rangkaian paralel. Jadi bisa diketahui kalau seri paralel atau jika rangkaiannya itu paralel, maka tegangan yang dihasilkan itu sama. Kemudian untuk tegangan yang diberikan semakin kecil, itu tuh jika arus jangkar dan arus medannya itu berbanding terbalik. Jadi kalau arus jangkarnya akan meningkat, sedangkan arus medannya itu akan semakin turun. Gitu. Untuk kecepatan putar atau RPM motornya itu bergantung pada tegangan sumber setiap pergantian tegangan. Jadi maksudkan maka putaran motor akan mengalami sedikit perubahan. Jadi kalau tegangan sumber ini tuh bergantung di tegangan sumber ini mempengaruhi kecepatan putar motornya. Untuk torsi steady dan torsi puncaknya itu akan berbanding lurus meskipun diberikan tegangan yang bervariasi. Untuk hasil simulasi dari aplikasi PC-nya sendiri bisa dilihat seperti ini. Untuk tegangan sumber yang bervariasi dan nilai load-nya 0. Kemudian untuk percobaan kedua yaitu karakteristik torsi kecepatan motor DC Sun dengan ban. Di sini bisa dilihat bahwa nilai load-nya ini bervariasi yaitu sebesar 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Akan tapi tegangan atau tegangan sumber atau tegangan jangkarnya itu konstan yaitu sebesar 100 volt. Saya akan membacakan
perbandingannya menggunakan diagram chart. Jadi pada diagram chart perbandingan tegangan jangkar, tegangan medan dengan ketentuan tegangan jangkarnya itu 1 volt dan nilai loadnya itu bervariasi. Didapatkan diagram chartnya itu seperti ini. Jadi sumbu X ini merupakan nilai load. Sumbu X ini merupakan nilai load. Kan nilai loadnya tadi bervariasi yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian untuk tegangan jangkar dan tegangan medannya ini tuh bernilai sama. Untuk nilai load yang bervariasi bisa dilihat di sini tegangan jangkar dan tegangan medannya sama-sama 100 pada semua nilai load yang berbeda. Kemudian untuk diagram chart arus jangkar, arus medannya sendiri yaitu jika kita mengambil nilai load sebesar 2, maka arus medan yang dihasilkan itu 1,3 dan arus jangkarnya itu 2,6. Bisa dilihat juga bahwa arus jangkarnya ini akan meningkat nilainya jika nilai loadnya atau nilai bebannya itu semakin besar. Akan tetapi untuk arus medannya ini tetap konstan, jadi 1,3 untuk nilai load yang bervariasi. Di nilai load yang berbeda, hasil dari arus medannya itu tetap konstan yaitu 1,3 untuk semua nilai. Kemudian untuk diagram chart kecepatan. Di sini kan menggunakan nilai load yang bervariasi dari 0 sampai 10 ini ya. Di sini terlihat bahwa jika semakin besar nilai loadnya, maka semakin menurun pula kecepatan dari putar motornya. Kemudian untuk diagram chartnya sendiri pada perbandingan torsi steady dan torsi puncak itu menghasilkan jika nilai loadnya itu bervariasi, torsi puncaknya ini tetap konstan 0, sedangkan untuk torsi steady-nya ini terus meningkat jika nilai loadnya itu semakin besar. Contohnya seperti ini, mengambil data untuk nilai load 0 menghasilkan torsi steady 0,00002, untuk nilai load 2, untuk nilai load 4 menghasilkan torsi steady 4, begitupun seterusnya seperti pada diagram chart ini. Jadi di sini bisa dilihat bahwa semakin besar nilai loadnya, maka torsi steady-nya itu juga semakin besar. Nilainya pun sama dengan nilai load. Dapat disimpulkan pada percobaan kedua ini, bahwa meskipun diberikan beban yang bervariasi, tegangan medan dan tegangan jangkarnya itu akan berbanding lurus atau nilainya sama. Untuk kesimpulan yang kedua itu beban itu berpengaruh pada besarnya nilai arus jangkar. Apabila beban ini semakin besar, maka arus jangkarnya juga akan besar. Namun arus medan ini akan tetap konstan sehingga tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan. Untuk kecepatan putaran motornya itu hampir sama pada segala kondisi beban yang masih berada dalam kapasitasnya, serta motor DC sound ini kecepatannya hanya akan sedikit berkurang dari keadaan tanpa beban ke beban penuh. Beban juga berpengaruh pada torsi steady, jadi semakin besar beban yang diberikan, maka torsi steady akan semakin besar pula. Namun untuk torsi puncak
itu tidak mengalami perubahan meskipun bebannya itu bervariasi. Untuk hasil simulasi pada percobaan kali ini pada aplikasi PSIM dengan nilai load yang bervariasi, tegangan jangkarnya 100 volt bisa dilihat pada laporan saya ini untuk hasil simulasinya. Motor DC penguat terpisah. Pada percobaan motor DC penguat terpisah pada percobaan pertama ini yaitu untuk mengetahui karakteristik dari torsi kecepatan dengan tegangan jangkar tetap dan medannya itu berubah. Di sini menggunakan nilai bebannya itu 0. Kemudian untuk tegangan jangkarnya itu 120, tegangan medannya juga 120. Di sini untuk tegangan jangkarnya itu konstan yaitu tetap 120 volt. Akan tapi untuk tegangan medannya itu bervariasi yaitu menggunakan 120, 180, 60 dan 40 volt. Bisa dilihat pada tabel ini bahwa torsi puncak yang dihasilkan pada percobaan ini itu konstan 0 meskipun nilai tegangan medannya itu bervariasi. Saya akan menjelaskan menggunakan diagram chart. Diagram chart untuk perbandingan tegangan jangka dan tegangan medan dengan ketentuan nilai tegangan jangkarnya 120 volt dan nilai loadnya itu 0. Tapi tegangan medannya yang bervariasi, maka perbandingan tegangan jangka dan tegangan medannya ini yaitu pada sumbu X ini merupakan tegangan medan atau PF. Di sini bisa dilihat jika tegangan medannya 40, maka tegangan jangkarnya yaitu 120 dan tegangan medannya juga 40. Tadi kan tegangan jangkarnya konstan ya, 120. Tegangan medannya bervariasi dari 120 sampai 40 ini. Kemudian untuk perbandingan arus jangkar dan arus medan diagram chartnya. Jadi jika kita mengambil data untuk tegangan medan 60, maka arus jangkar yang dihasilkan yaitu 0,006 dan arus medannya 0,8. Bisa dilihat bahwa tegangan medan jika tegangan medannya semakin besar, maka arus medannya pun akan semakin meningkat. Berbeda hal dengan tegangan jangkar yang semakin menurun jika tegangan medannya semakin arus jangkarnya akan semakin menurun jika tegangan medannya semakin besar. Kemudian untuk perbandingan dari kecepatannya yaitu jika kita mengambil data 60 ini tegangan medannya, maka kecepatannya sendiri yaitu 2504. Bisa dilihat bahwa semakin kecil tegangan medannya, maka semakin besar pula kecepatan yang dihasilkan. Untuk perbandingan dari torsi steady dan torsi puncaknya yaitu untuk torsi puncaknya bisa saya kan tadi sudah menjelaskan di tabel bahwa torsi puncak pada percobaan ini itu 0, tetap konstan meskipun tegangan medannya itu bervariasi. Jadi untuk nilai torsi steady-nya jika tegangan medannya
100 yaitu 0,0002. Bisa dilihat bahwa untuk tegangan medan 80 dan 60 ini ada loncatan atau ada penurunan dari torsinya sendiri. Untuk kesimpulan dari percobaan ini yaitu arus jangkar dan arus medan berbanding terbalik. Jika tegangan medan yang diberikan semakin kecil, maka arus jangkar akan meningkat dan arus medan akan semakin turun. Kemudian untuk kecepatan putaran motornya akan dibanding dengan tegangan medan yang diberikan. Semakin kecil tegangan medan yang diberikan, maka putaran motor akan semakin cepat. Untuk torsinya sendiri yaitu torsi steady berbanding dengan tegangan medan yang diberikan. Semakin kecil tegangan medannya, maka torsi steady-nya itu akan meningkat sedikit demi sedikit. Sedangkan untuk torsi puncaknya itu tidak mengalami perubahan. Untuk hasil simulasi pada aplikasi PSIM-nya sendiri seperti ini. Untuk tegangan medan yang bervariasi. Kemudian untuk percobaan keduanya yaitu karakteristik torsi kecepatan dengan tegangan medan tetap dan jangkar berubah. Bisa dilihat bahwa nilai load di sini pada percobaan ini konstan 0. Torsi puncaknya juga dihasilkan itu 0. Untuk tegangan medannya 120, tegangan jangkarnya juga 120. Yang di sini yang bervariasi adalah tegangan jangkarnya, bisa dilihat di sini. Tegangan jangkarnya bervariasi 120, 100, 80, 60 dan 40 volt. Tapi tegangan medannya itu yang konstan yaitu 120 volt. Untuk diagram chart dari perbandingan tegangan jangkar, tegangan medan, yaitu untuk sumbu X-nya di sini yaitu tegangan jangkar, merupakan tegangan jangkar. Jadi sumbu X di sini itu tegangan jangkar. Untuk tegangan jangkarnya tadi kan bervariasi ya dari 120, 180, 60 dan 40 dan tegangan medannya yang konstan yaitu 120. Jadi diagram chartnya seperti ini untuk tegangan. Kemudian untuk arus, di sini perbandingan dari arus jangkar dan arus medannya. Untuk tegangan jangkar 40 dihasilkan sebuah arus jangkar sebesar 0,000005 dan arus medan sebesar 1,6. Di sini terlihat bahwa arus medannya itu hasilnya itu konstan, jadi tetap 1,6 meskipun tegangan jangkarnya itu bervariasi. Untuk perbandingan dari kecepatannya sendiri yaitu bisa dilihat bahwa semakin besar nilai tegangan jangkarnya, maka semakin besar pula nilai kecepatan putar motornya. Seperti dilihat ini untuk tegangan jangkar 40 menghasilkan kecepatan 470. Tetapi jika yang 120 tegangan jangkarnya dihasilkan kecepatan 1252. Jadi naik perlahan untuk kecepatannya. Kemudian untuk perbandingan dari torsinya sendiri yaitu torsi steady dan torsi puncak. Untuk tegangan jangkarnya nilai 80, maka
torsi steady-nya 0,00001. Di sini torsi puncaknya konstan 0 meskipun tegangan jangkarnya bervariasi. Untuk kesimpulan dari percobaan ini yaitu ketika diberikan tegangan jangkar yang bervariasi, maka yang terjadi adalah arus jangkar akan menurun nilainya dan arus medannya nilainya akan tetap. Untuk kecepatan putaran motor akan berbanding dengan tegangan jangkar yang diberikan. Jika semakin kecil tegangan jangkarnya, maka putaran motor akan semakin melambat. Untuk torsi steady-nya sendiri itu akan berbanding dengan tegangan medan yang diberikan. Jadi jika semakin kecil tegangan medannya, maka torsi steady-nya itu akan menurun sedikit demi sedikit nilainya. Dan untuk torsi puncaknya itu tidak mengalami perubahan maupun peningkatan. Untuk hasil simulasi dari percobaan ini itu seperti pada laporan saya ini, pada aplikasi Pacing untuk simulasinya ini. Percobaan ketiga yaitu karakteristik dengan tegangan medan tetap dan jangkar. Di sini nilai tegangan medannya itu 100 dan nilai tegangan jangkarnya 120 dengan nilai beban 0. Yang bervariasi di sini yaitu nilai beban. Nilai beban di sini yang bervariasi untuk nilai tegangan jangkar dan tegangan medan konstan yaitu 120 dan 100. Di sini yang nilai load yang bervariasi yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8. Diagram chart dari perbandingan tegangan jangkar dan tegangan medan dengan ketentuan nilai tegangan jangkarnya sendiri 120 volt, tegangan medannya 100 volt, dan nilai load yang bervariasi. Maaf ini salah tulis. Untuk nilai loadnya itu bervariasi hanya sampai 8 ini. Untuk yang 10 ini salah tulis, mohon maaf. Bisa dilihat untuk tegangan jangkarnya dan tegangan medannya. Kan ketentuannya sendiri tegangan jangkar dan tegangan medan itu kan konstan. Kalau tegangan jangkar nilainya 120 konstan dan tegangan medan 100 konstan. Kemudian untuk perbandingan arus jangkar dan arus medannya untuk diagram chartnya itu di sini sumbu X itu merupakan nilai load ya. Nilai load ini menghasilkan sebuah arus jika nilai loadnya itu semakin besar, maka arus jangkarnya itu akan semakin besar pula. Bisa dilihat pada diagram chart ini. Tapi nilai arus medan yang dihasilkan itu konstan, meskipun nilai loadnya itu bervariasi. Untuk diagram chartnya dari perbandingan kecepatan yaitu jika semakin kecepatan nilai loadnya itu semakin kecil, maka kecepatan yang dihasilkan semakin besar. Bisa dilihat untuk nilai load 8, maka kecepatan yang dihasilkan 1436 dan untuk yang 0 dihasilkan 1502. Kemudian untuk perbandingan torsi steady dan torsi puncak. Untuk diagram chartnya di sini
Bisa dilihat bahwa torsi puncaknya itu konstan 0 meskipun nilai loadnya itu bervariasi. Kemudian untuk torsi steady-nya itu semakin besar jika nilai loadnya itu semakin besar juga. Dapat disimpulkan pada percobaan kali ini bahwa ketika beban yang bervariasi terjadi arus jangkar yang semakin meningkat dan arus medannya itu bernilai tetap. Kemudian untuk kecepatan putaran motornya akan berbanding dengan beban yang diberikan, sehingga semakin besar beban yang diberikan, maka putaran motornya juga akan semakin melambat. Untuk torsi steady akan berbanding dengan load atau beban yang diberikan, sedangkan untuk torsi puncaknya itu tidak mengalami penurunan maupun peningkatan, alias tidak mengalami perubahan. Untuk hasil simulasi dari percobaan ini didapatkan simulasi pada nilai load yang bervariasi, itu seperti pada simulasi pada laporan saya ini. Bisa dilihat hanya sampai nilai load 8. Sekian penjelasan dari laporan praktikum saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.